Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 4. Kita berjumpa lagi di TIK kelas 4 di pertemuan kedua. Sesuai dengan wacana pekan kemarin, hari ini kita akan mulai materi inti di bab pertama poin A, yaitu hardware dan software. Hardware perangkat keras dan software perangkat lunak. Oke, sebelum kita memasuki pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah dan doa sebelum belajar agar kegiatan kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuhitung 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, kita mulai pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelumnya, sudahkah kalian mengetahui apa itu yang dimaksud dengan hardware dan software? Nah, pertama-tama untuk pengertian hardware. Hardware adalah komponen perangkat keras yang terdapat pada suatu komputer yang tampak oleh mata, yang bisa dipegang oleh operator. Nah, fungsi dari hardware ini adalah sebagai media pengolah data yang diinput oleh operator. Operator itu adalah admin, adalah orangnya yang menjalankan komputer. Untuk selanjutnya, data yang diinput itu akan diproses menjadi data output atau hasil yang berupa informasi. Nah, di sini dilihat dari fungsinya, hardware ini terdiri atas 3 jenis antara lain, yaitu yang pertama berupa masukan atau input hardware, yaitu perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer. Misalnya ada keyboard, scanner, mouse, mikrofon, webcam atau kamera, dan lain sebagainya. Untuk jenis yang kedua ada pemrosesan atau proses hardware, yaitu sekumpulan perangkat keras yang berfungsi untuk mengolah data sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh operator melalui input hardware. Contohnya adalah CPU atau Central Processing Unit. Seperti yang sudah Bu Guru singgung kemarin, CPU ini merupakan otak dari komputer. Untuk yang ketiga, yaitu pengeluaran atau output hardware. Hardware ini berperan sebagai perangkat yang menampilkan data hasil olahan dari proses hardware. Contohnya yaitu monitor, printer, dan speaker. Untuk selanjutnya, yaitu software. Software adalah program yang terinstal dalam komputer. Jadi software itu berupa program atau aplikasi yang sudah terinstal dalam komputer, prosedur dan tata cara pengolahan data. Fungsi dari software ini adalah sebagai pendukung dari perangkat keras yang terdapat pada komputer. Mohon maaf, ada gangguan. Nah, untuk jenis-jenis software ini juga ada 3. Yang pertama, sistem software, application software, dan malware. Untuk sistem software adalah software yang dirancang dan dikembangkan untuk mengendalikan hardware. Contohnya ada sistem operasi dan driver perangkat.
Untuk yang kedua, application software merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data pada komputer. Contohnya ada Microsoft Office. Microsoft Office itu di dalamnya terdiri dari Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, dan lain sebagainya. Ada Adobe Photoshop yang berhubungan dengan pengolahan gambar. Ada Corel Draw juga berhubungan dengan pengolahan gambar dan lain sebagainya. Yang ketiga ada malware, yaitu software ini sengaja dibuat oleh manusia untuk merusak suatu sistem komputer. Malware ini juga biasa digunakan sebagai alat untuk melakukan pencurian data yang terdapat di dalam komputer. Contoh dari malware ini adalah virus. Jadi virus-virus komputer itu adalah suatu software yang sengaja memang dibuat oleh manusia, dan juga trojan. Untuk selanjutnya, hubungan hardware dan software. Nah, perlu kita pahami bersama bahwa hardware dan software itu adalah suatu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Ibaratnya itu bagaikan tubuh manusia, di mana hardware itu merupakan organ manusia, sementara software adalah ruhnya, dan komputer itu merupakan tubuh secara keseluruhan, secara utuh. Jadi, jika pada tubuh manusia itu tidak memiliki ruh ataupun organ tubuh, maka tubuh tersebut tidak akan dapat berfungsi dengan baik. Karena apa? Karena salah satu bagian dari tubuh tersebut tidak akan berfungsi tanpa adanya komponen lain sebagai pendukungnya. Itu juga yang terdapat dalam komputer. Jadi antara hardware dan software itu tidak bisa dipisahkan atau tidak boleh ada yang tertinggal. Nah, berikut adalah beberapa contoh hardware dan software dan fungsinya. Untuk hardware yang pertama ada monitor. Nah, monitor ini berfungsi untuk menampilkan output atau hasil dari data yang diinput oleh operator. Hasilnya dapat berupa video, grafik lain yang berasal dari perintah CPU. Nah, desktop yang ditampilkan monitor ini terhubung melalui kabel dan dipasang di kartu video komputer pada motherboard sistem komputer. Motherboard ini merupakan mesin yang ada di dalam komputer. Perangkat jenis monitor komputer ini ada dua, yaitu CRT dan LCD. CRT ini merupakan monitor komputer yang biasa kita temui di komputer-komputer zaman dahulu. Untuk yang LCD ini adalah monitor komputer pada zaman sekarang yang tipis, yang simple, yang ringan, dan bisa dibawa kemana-mana. Selanjutnya ada CPU. Nah, bentuknya seperti ini. CPU ini merupakan otak untuk menafsirkan dan menjalankan perintah yang diberikan oleh pengguna atau orang yang mengoperasikan komputer. Berikutnya yaitu yang ketiga ada hard disk. Nah, ini hard disk ini bentuknya seperti ini. Hard disk ini berfungsi sebagai perangkat untuk menyimpan data secara permanen. Hard disk ini ada yang sudah terinstal dengan komputer, ada yang dipasang secara eksternal, jadi nanti bisa dilepas sesuai dengan kebutuhan. Untuk yang keempat ada keyboard. Nah, tentu kalian sudah nggak asing ya, kelas 4 sudah sering megang keyboard.
Nah, keyboard ini berupa papan yang berisi tombol huruf, simbol, dan berbagai fungsi perintah lain yang digunakan untuk memberi masukan komputer. Untuk yang kelima ada mouse. Nah, ini mouse. Bentuknya bermacam-macam, modelnya, tipenya juga bermacam-macam. Nah, mouse ini merupakan perangkat input yang berupa operator tangan untuk mengarahkan kursor pada layar. Mouse ini ada yang kita jumpai tanpa kabel dan ada yang masih menggunakan kabel. Untuk mouse yang menggunakan kabel itu nanti dihubungkan dengan CPU. Nah, setiap mouse itu di bawahnya pasti ada roda kecil untuk menggerakkan mouse tersebut. Yang keenam ada printer. Nah, printer ini berguna untuk mencetak dokumen agar dapat dilihat dalam bentuk fisiknya. Untuk poin berikutnya yang ketujuh ada RAM. Nah, ini fisiknya sangat kecil sekali. Nah, random access memory atau RAM ini digunakan untuk menyimpan informasi yang selanjutnya akan memproses informasi tersebut. Nah, kelebihan dari RAM ini adalah kecepatan pemrosesannya jauh lebih cepat dibandingkan hard disk. Tetapi kelemahannya yaitu memori yang tersimpan dalam RAM ini bisa terhapus, sedangkan memori yang tersimpan dalam hard disk itu bersifat permanen. Untuk yang selanjutnya ada contoh software. Nah, software tadi merupakan suatu aplikasi yang terinstal di dalam komputer atau laptop. Yang pertama contohnya, nah ini. Ketika kalian mengaktifkan atau menyalakan komputer, ada simbol-simbol web seperti ini. Ada Mozilla, ada Chrome, ada Windows Explorer, ada Opera, ada Kompas, ada UC Browser. Ini merupakan contoh software, yaitu aplikasi yang sengaja diinstal di dalam komputer. Nah, yang kedua ada Office. Office ini di dalamnya ada Excel, ada OneNote, ada Outlook, Word, PowerPoint, dan lain sebagainya. Ada Dreamweaver, ada Photoshop, ada CorelDRAW, ada Filmora, ada Videopad, ada Paint. Banyak ya untuk software contohnya. Nah, alhamdulillah mungkin itu yang dapat Bu Guru sampaikan. Untuk berikutnya ada tugas sedikit saja untuk pemanasan. Nomor 1 yaitu menggambar minimal 3 macam hardware dan dituliskan masing-masing fungsinya sesuai dengan penjelasan yang ada di video yang sudah kita saksikan tadi. Untuk yang tugas yang kedua yaitu menyebutkan minimal 7 macam software yang kamu ketahui. Tadi Bu Guru sudah menyebutkan banyak sekali. Kalian nanti tinggal menulis di buku tulis. Nanti tugas ini kalian tulis di buku tulis TIK, khusus TIK ya. Lalu difotokan dan dikirimkan ke nomor Bu Ambar. Oke. Cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Dari Bu Ambar, banyak kata, banyak salah mohon dimaafkan. Mohon dimaafkan atas segala kekurangan Bu Ambar dalam penyampaian materi pada hari ini. Mungkin dirasa kurang jelas atau videonya dirasa ada banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.